bensinnya kuat di awal ya. Tapi ya kita akan langsung lihat nih siapa yang akan diturunkan dari Dewa United. Ada Mark Fans, Okta Moise dan maybe jungle baru yang langsung diturunkan. Yap, ini dia satu lagi kandidat yang ada di EPL edisi 19. Akankah mereka bisa berjalan dengan sangat mulus? Tidak hanya dengan 2 match pertama yang bisa selalu mereka menangkan dari musim ke musim. Yap, 4 musim berturut-turut anak Dewa selalu menjaga tahta di laga pembuka dan belum sekalipun mereka tersungkur di awal pertandingan. Sekarang lawan mereka bukan sembarang tim dan apakah ini akan menjadi misi yang mustahil atau justru takdir yang akan kembali berpihak pada anak Dewa? Oke, kalau begitu jadi langsung saja bersama-sama kita berikan tepuk tangan beri untuk Dewa United. Dewa United champion yang selalu diteriakan untuk mendukung dari anak-anak Dewa yang tidak pernah kendor juga. Tapi lawan mereka adalah monster dari season kemarin yang semakin kuat lagi sekarang. Yap, dan jungle baru. Aku kira Ray, ternyata Fans dan Fans. Ini adalah pemain yang menurutku punya potensi besar dengan meta yang masuk. High mechanical yang mungkin akan ditunjukkan. Season kemarin mungkin masih demam panggung, tapi sekarang mereka harus membuktikan. Bahkan Fans yang harus membuktikan kepada semua kalau dialah tulang punggungnya. Yap, di satu sisi Timnas Bumi tadi sempat disebutkan oleh Tas. Skylar sudah berada di tempat yang tepatkah untuk bisa mewujudkan seluruh cita-citanya. Dan sekarang bersama-sama langsung saja kita sambut Odik. Langsung diturunkan Skylar yang akan mengisi posisi gold lane. Bakal menjadi pangeran dari langit. Tapi ya balik lagi ngomongin soal Onyx. Apakah chemistry-nya udah bangkit? 5 member yang pastinya hanya berganti dari gold lane. Benar, mereka hadir dengan amunisi baru ya, Skylar. Namun ada pertanyaan, bisakah para landak kuning ini menyatukan ego, fokus pada satu tujuan, menguasai liga dan melangkah ke panggung internasional berikutnya? Nah ini lagi nih wajah-wajah baru lagi nih. Ada Pak Manwe tuh. Oke. Sorakan yang terdengar ya untuk paman cewek. Tapi ada Aceng juga dan Coach Red untuk Dewa. Ini juga bisa dibilang amunisi baru loh untuk Amunisi Dewa. baru. Banyak yang baru ya season ini. Banyak. Dan memang cukup panas terutama untuk dari sisi bursa transfer sebenarnya. Dan yang aku suka juga ya dari Onyx ini adalah bagaimana cara mereka juga untuk mempertahankan satu orang itu selalu lama loh. Betul. Dari playernya, dari coachnya gitu. Ya. Dan juga dari track recordnya Coach Adi sendiri ya. Di tim sebelumnya dia berseason-season juga kan Om. Betul. Mau apapun keadaannya tetap gitu loh. Nah, ini kalau ngeliat record sedikit dari Onyx ya, kita bahas soal sedikit teknis nih. Bayangkan, Lutfi first season langsung juara. Oke. Savero masuk langsung juara juga. Iya. Wah. Nah sekarang yang masuk Skylar nih. Kalau rookie oke, tapi kalau veteran yang masuk gimana ya kira-kira ya? Wah, seharusnya impact Skylar bakal besar banget ya ini ya. Dan terutama kita punya audience topic voting di mana semua setuju mungkin ini line up terbaik dari Onyx. Kalau gua nggak setuju. Gue Nggak juga setuju? sih. Kalau gua nggak setuju. Dream Team oke. Oke. Line up terbaik itu harus dibuktikan. Iya. Harus di tes dulu kan? Harus dites dulu dan sampai mana finishnya. Harus dilihat in game-nya dulu sih lebih Iya. tepatnya. Baru gue setuju kalau itu dikatakan line up terbaik. Kalau sama Savero, gue bisa bilang itu line up yang oke. Iya. Yang karena udah ada buktinya. Iya, Oke. karena kalaupun mau dibilang line up terbaik, Corpit Champion yang kemarin udah jelas itu Betul. terbaik untuk Onyx gitu loh. Oke, mungkin line up yang terbaik tapi bukan gameplay yang terbaik. Nah gimana tuh? Bisa juga kan? Atau Iya. gameplay yang lebih baik daripada Aku yang tetap line-up-nya? minta pembuktian Om. Tim C. Iya, C. aku tetap minta pembuktian. Iya jelas C Bu. Tim C. Ya kalau misalkan ini udah pasti yang terbaik ya kita berarti tim lain gak ada kesempatan gitu kan? Iya. Ada, Oke, masih oke, ada. oke. Gue rasa chance masih sama. Event itu Dewa United yang Betul. gak lolos kemarin. Bayangkan, ini fun fact mungkin untuk teman-teman semuanya juga. Dewa tidak pernah atau belum pernah kalah dari match opening mereka. Iya, selalu. Dua match Selalu pertama. menang. Iya itu dia. Dari awal Dewa masuk ke MPL sampai sekarang, sampai season lalu. Ya, 2 match pertama menang terus. makanya nih pembuktian juga Iya. kan. Dengan jungle baru juga by the way. Gue penasaran sih, fans ya kita mungkin buat teman-teman semua juga nggak banyak data dari fansnya. Tapi yang jelas fans ini salah satu player yang kemarin pun udah ada sebenarnya di Betul. lineup Dewa. Sempat diturunkan main 1 kali, tapi waktu itu memang kelihatan demam panggung banget. Iya, dan pressure sih waktu itu aku bisa bilang. Banget. Iya. Nah ini sekarang ya mungkin masih di awal season, pressure masih belum besar.
Dan ranknya juga masih ya, kita masih belum tahu ya mereka ada di posisi yang berapa ya, dia bisa main lebih lepas Ya, dengan teman-teman yang lain. mungkin ya. Tapi balik lagi sih semua ke dirinya masing-masing. Gue penasaran banget sama Onyx sih. Ketika mereka bawa rookie kan sukses 2 kali berarti. Ya. Oke. Tapi kalau bawa veteran ini loh, bakal sukses atau bakal makin susah Wah, atau complicated kah? karena buat aku pribadi juga ngelihat Dewa ya. Dewa adalah tim yang sangat well prepared ketika menghadapi match-match pembukaan mereka. Jadi pastinya mereka juga sudah siap dengan Skylar ketika sedang bermain. Dan dari mid laner mereka juga Okta ini kan sering membawakan hero-hero yang unik. Contohnya Lunox pernah dibawakan dengan dia. Iya, Hilda mungkin pernah dibawakan juga dengan dia. Pernah jadi carry-nya ya Betul. dari Dewa. Nah kalau ngomongin gold lane Om, match up dari Dewa juga nggak main-main berarti. Oke, Maybe kan? maybe. Ini sempat digadang-gadang menjadi salah satu gold lane terbaik juga di season kemarin. Bahkan ya terlihat dari tim Dewa yang lagi kesulitan, even itu dari match atau gamenya, maybe tetap perform. Ya. Memang kuncinya mungkin ada di maybe ya. Dan itu kalaupun terbaca dengan Onyx sendiri berarti gold lane-nya bakal cukup rame ini sebenarnya. Ya, tapi bicara soal gold lane, Nathan ini lagi masuk juga dalam meta yang baru. Ya. Dan ya lumayan cocok dengan karakter dari Skylar yang sering menggunakan hero-hero typically seperti Nathan. High Cloud growth juga defense bahkan squad. ada, betul. Iya. Dengan Nathan yang baru ya, itemnya Ya. tuh beda sama yang dulu. Starlium tuh udah nggak masuk ke dalam core itemnya Nathan sekarang. Iya. Apa ya? Windtalker ya? Dia pakai Fitur Vivan, terus Beda. dia ke Concentrate Energy biasanya cari sustain. Item ketiganya Windtalker. Iya. Tapi ada yang nge-skip juga Om. Kadang Windtalkernya ada di skip langsung ke Holy Crystal. Ya. Tapi ya, Dewa juga membawakan EXP lane yang baru ya. Mark. Nah ini duel dari EXP lane nih ya. Menariknya adalah Ludwig versus Mark sendiri. Iya, apakah emang Mark ini malah kena Mark ntar ya? Wah, Malah kena tandain deh. Kan kita nggak tahu. Marknya Arlot gak sih? Kena tandain, Loh. kena marking deh. Arlot beta banget sekarang. Arlot. ya. Arlot. Tapi gini ya, kalau ngomongin soal XP nih. Satu hal yang menarik, Lutfi. Waktu XP-nya badan, Lutfi tuh turun banget. Betul. Turun banget. Iya. Pas balik ke damage, dia up lagi. Yes, contohnya Benedetta. Ada Pakito. bahkan Benedetta, Cici. Cici, Pakito itu udah dewan. Sekarang kayaknya bisa juga sih dia. Sikat Grok. Wah iya bener. Kasih 2 item pertama attack, oke. Tapi harus ada yang ngalah berarti. Betul. Kairi ngalah. Iya. Jungle Tank. Iya bisa jadi. Oke, so draft dari match pembuka kita antara Dewa United versus Onyx sudah dimulai. First pick untuk Dewa. 3 hero yang sudah di-ban, Povius bahkan masuk Om. Wow. Polvi di band memaksakan Lancelot untuk ditutup seharusnya. Ya. Satu lagi ban terakhir dari Onyx. Yap. Lancelot. Sir, Fanny ternyata. Fanny. your team is Oh iya, balik lagi Om. Ya, Ini respect ya. Fans mechanical-nya tinggi sekali. Yap. Link, Fanny, Lancelot itu hero pegangannya dia banget. Tapi first pick gak nih kira-kira Lancelot? Melihat ya mungkin turnamen terakhir kita Lancelot prayo banget. Seharusnya akan masuk dalam fase first pick. Ya. Mungkin. Ya. Tapi di sebelah bisa ya mendapatkan hero-hero yang oke lagi juga Om gitu loh. Ya. Ya, bisa dibilang ya hero-nya dari Ludwig yang tadi kita sebutkan, Cici. Ya. Bisa langsung diamankan di awal-awal seperti ini. Ya. Atau mungkin nanti ya ada Arlot yang emang bisa diambil juga. Ya, mungkin kalau mau Arlot bisa combo Arlot Fredrin contohnya. Tapi Cici juga prayo banget tau di XP lane. Ya, ambil Cici menutup jawaban juga kan untuk semua hero-hero yang memang Iya. punya kapasitas jadi badai. Cici Parsha. Ya, Cici Parsha. Cici udah langsung. Ini sinyal jungle tank gak sih Om? Pasti. Ya karena bisa dibilang terbukti banget kan Ludwig. Bukan di scene nasional, scene internasional kemarin. Cici-nya. Cincinya Ludwig, ampun kita minta maaf tuh ngeliatnya. Penggendong handal. Gendong ada. Ampun Bang Ludwig. Ya. Dan dengan adanya Parsha juga di sini ngebuka Fredrin pun masih oke banget untuk Onyx. Ya. Atau kita geser sedikit ke meta lamanya Onyx pernah ditunjukin saat itu Om. Joy. Joy. is banished. Ini kan gameplay 4 core kah? Oke. Ini menarik sih. Wow, agresif ya berarti ya. Karena Joy memang adalah hero yang masih bagus sekarang, tapi banyak faktor-faktor yang bisa membuat Joy sendiri gampang untuk diinterrupt Iya. di top of Joy-nya. Tapi ini seru nih, Joy sekarang ya. Joy yang sekarang banyak yang nggak bikin Starlium. Skip ya. Skip. Tapi kita nggak tahu nih, karena untuk nggak usah jauh-jauh lah dari MDL kemarin, ketika Ah. Joy muncul, itu ada yang masih pakai, ada yang udah ganti. Gantinya ke Genius Om. Oke. Lumayan banget. Kalau Genius-nya bisa di-combo dengan Parsha berarti otomatis. Itu dia. Cuma ya kita nggak tahu. Jujur kalau dari opini gua, When you Starlium face itu masih your oke team is di Joy. banished. Dicarinya bukan dari true damage yang kena nerf, tapi dari hybrid lifesteal dan cooldown. Ya, cooldown-nya yang paling penting sebenarnya. Oke, dan stopper seperti apa nih yang harus diamankan oleh Dewa nih Om?
stopper ya. Kayaknya mereka sudah punya Gatot Kaca sih. Kalau memang mau nambahin satu stopper lagi badang Gatot Kaca, itu strong banget untuk menghentikan Joy. Iya, tapi landingnya itu Om. Ya. Landingnya berat banget lawan Cici. Mau badang, mau Gatot Kaca, sama aja landingnya akan susah. Ya, atau bahkan Arlot sendiri yang masih ada kan sebenarnya. Arlot gue lebih suka. Iya, Arlot. Bruno Your ya. team Gold lane is kuat sekarang yang langsung ditutup. Nah, ini lastnya Nathan gak nih di-ban dengan Dewa nih? Karena Nathan bisa makan Gatot Kaca sebenarnya. Gue entah kenapa lebih suka kayak mungkin kayak Moskov gitu. Moskov. Biar ada defensifnya sedikit lah seenggaknya. Oke. Tapi Atau banningnya berarti ini untuk si Okta juga ya? Oh, Uranus. Your team Oh iya iya, Uranus Esmeralda pun lumayan fit in sekarang ya. Di arah XP lane dengan bisa motong jalan, bisa rotasi cepat, kuasain river. Tapi tetap gue ngelihat Uranus tuh overrated banget. Iya iya, memang kasusnya tuh rare gitu kalau memang Uranusnya harus perform. Ya. Iya, banyak yang mencoba dan banyak yang gagal. Entah itu mencoba karena emang on strategi Oke. atau karena ya kabarnya ini lagi kuat loh Ya, gitu. dan bahkan Uranus sendiri banyak posisi yang sudah diisi kan. Kayak jadi jungler ya, jadi XD ya juga. Dan Ranger ya. Dia tutup hero galaknya lagi berarti. Yap. Gue penasaran dari ininya aja sih. Kalau memang konsepnya 4 core, tanknya ke arah mana? Karena tanknya ini berarti satu-satunya first man Onyx di depan nanti. Yang harus ngejagain 4 temannya. Oke. Kalau klub, asuransi Apa? banget ya. Lebih mandiri kan. Tapi farming banget dong. No. Apakah sudah waktunya Blazing Duet from Skyler nih? Cloud. Mungkin sih. Ini lumayan masuk loh. Kabur sama Harith bisa. Tapi gue ragu di scalingnya itu loh. 3 item dari Cloud itu bakal lumayan lama. Oh, Hai, iya. Lon. Oke. Itu yang paling masuk sih. Badan ya. Paling keras. Yep. Revitalize untuk Hylos juga. Menambahkan durasi lagi untuk dia durable di area depan. Pastinya untuk bisa nge-manage ya, untuk menahan damage yang diberikan dari Lancelot Iya. plus juga dari Harith nanti. Ini Skylar dikasih Ira yang terakhir karena emang poolnya yang banyak. Atau gimana nih? Lebih ke menyesuaikan juga. Menyesuaikan. Dengan 4 yang lain. Ya, gue rasa Oke. memang mau ditaruh di belakang biar lihat match up-nya mau ke arah mana nih. Karena midnya belum ada kan. Poros utama rotasi ada di mid. Dan dia bisa nyari the Hellcard. What Hellcard mid? Nah, Hellcard mid or Hellcard gold? Kalau Harith mid agak nekat sih. Gue lebih Wow. suka ke Hellcard yang mid. wow, oke Dewa. Di hari pembukaan, Wah langsung membuka dengan sesuatu yang sangat unik sekali, Hellcurt. Hero yang memang sering dipakai dengan Baloi, tapi bukan Baloi sekarang. Iya. Ntar keluar lagi nih soundnya nih. Iya nggak? Keluar lagi nggak nih lu bukan Baloi ini? Tapi karena di Cloud sustain sih. Kalau di roamer pressure gold lane akan kuat. Tapi kalau di mid lane dia mau menangin midnya kan? Fast clear, jalan langsung mungkin. Untuk Hellcurt, Dewa. Yang pasti River ini punya dewa sih di awal. Yep. Ada Esmeralda juga. oke langsung bengong ya kita ya. Baru match yang pertama, game yang pertama. Udah langsung disuruh mikir keras. Oke. Record terakhir Hellcurt di arah mid lane itu pernah ada di MDL 2 season lalu. Yep. Dan ya impactnya lumayan waktu itu. Dan juga dari Hellcurt sendiri sudah mengalami transformasi berulang kali ya. Dan ada nerf sedikit untuk Hellcurt, so let's see sekarang perform dari Hellcurt apakah memang bisa mengganggu jalur rotasi dari trio mid Onyx. Yap. Jadi itu dia deretan hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Ini dia match pembuka di MPL di season 16. Match yang pertama. Game yang pertama. Kita mau dengar dulu suara Adak Dewa. Are you ready? Oke, di sebelah sini Sonic. Are you ready? Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Ramai sekali ya. Ramai, Let's semangat go. ya, semangat ya semuanya ya. Masuk ke lane of down. Yep. Di arah mid lane, gue ngelihat kalau Hellcurt-nya nggak di roamer, nggak bebas gerak jadinya Om. Ada tugas untuk ke-clear dulu. Pasti sih itu ya, biar dia cepat bisa dapetin level 4. Tapi extra pressure-nya sepertinya kan Buset, Privat? galak banget. Oke, Skylar udah mendapatkan tekanan yang cukup berarti, tapi maybe tadi
mencoba sekali lagi lah. Yap, dari emblemnya juga, Hellcourt-nya dengan emblem Assassin ya. Akan berusaha untuk bermain full burst, bahkan membawakan Master Assassin, emblem set yang kedua. Yap, dan pergerakan tadi dari Okta. Mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area defensifnya dan masih berhasil sejauh ini. Dan iya aku suka sih, dari Skylar sendiri membawakan Tenacity ya, dan juga basic common. Jadi memang dia benar-benar concern mungkin dengan laning dia, akan selalu di pressure juga. Karena adanya Hellcourt yang muncul. Gue suka emblemnya Mark sih. Tadi dia ada Festival of Blood. Jadi lebih sustain lagi. Dan ini kamera defense sih. Kita akan lihat rotasi. Punch berhasil tadi masuk ke dalam sebuah rumputan di mana ada Suns yang lagi nge-camp di dalam area tersebut. Masih cukup aman. Dan ya Skylar tanpa purify. Dia harus jaga jarak banget. Kalau bisa jangan muncul sama sekali. Karena ya ketika Hellcard nggak ada, pressure-nya itu ke gold lane pasti. Ya. Dan bahkan dengan hilangnya Hellcurt sendiri, lihat positioning dari Okta ya. Dia nggak bermain di lane-nya dia nunggu di area bush. Jadi siapapun yang akan mencoba untuk menyeberang lewat dari arus sungai, ini bisa langsung di-cut dengan Okta. Luffy-nya udah level 4. Setup akan dilakukan oleh Onyx terlebih dahulu. Dan ini lumayan cepat untuk setupnya, tapi bakal dikontes. Dan coba lihat ada Lutfi yang benar-benar langsung ngejagain karena rekan-rekannya Moeza menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengganggu. Tapi Bal mengakibatkan dia itu langsung bagi lagi kepada berbeda. Mark tadi mencoba sendirian, terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Dan Lutfi masuk jauh lebih dalam ke area defensif dimiliki oleh Dewa. Bahkan sekarang Lutfi yang menjadi orang terdepan. Mark dan juga Pan harus dipukul mundur. Marknya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Kairi numpang lewat dan masih selamat. Purple-nya tercuri juga Om. Turtle plus Purple buff. Keuntungan Onyx berlipat ganda. Ya, sebuah kerugian pasti untuk Dewa ya. Oke, Okta. Sebuah pergerakan tadi ada yang langsung dilakukan dan masih gagal banget dengan Nightfall-nya Om. Iya. Tadi di area dari Turtle yang pertama, kita melihat adanya pergerakan yang berbeda dari Dewa. Karena Okta menuju ke bawah, sedangkan Turtle-nya sudah di-setup dengan Onyx. Ya ini dia Clash of Era. Youngblood versus Veteran. Maybe. Yang kemarin mendapatkan spotlight juga dari Gold Lane ya. Menjadi top 1 untuk First Blood in Gold Lane. Melawan Skylar nih Veteran. Top 1 juga untuk Gold Lane kill. Oke, itu dia di Blazing Duel yang memang langsung dikeluarkan oleh Skylar. Tapi damage yang cukup besar sudah terlihat di dalam tubuh dari Maybe. Bahkan Maybe tenang banget sendirian santai. Karena seharusnya sadar juga ya, damage dari Cloud sendiri untuk di early game masih belum cukup untuk bisa langsung mengembangkan dari Harit. Tempatnya ke minion dulu Om ya. Oke, ada pertempuran. Akankah terpecah di sini? Phantom Execution. Tapi Punch-nya tertinggal. Punch-nya pun masih bisa selamat. Masih ada puncher tadi. Masih aman. Tapi seenggaknya invade yang dilakukan oleh Dewa. Ini terbaca habis oleh Onyx. Gak ada celah sama sekali. Ya, sangat sulit ya untuk bisa, bahkan untuk bisa mencuri Skylar sendiri secara positioning, kita tahu Skylar ini bermain dengan super safe. Ketika tidak ada siapapun yang terlihat di mini-map, Skylar akan langsung menghilang juga dan bersembunyi di balik rumput. Dan ini dampak dari Hellcard-nya jadi belum terasa Om. Betul. Apakah masih butuh waktu? Jujur pressure early dari Hellcard ini harus kuat loh. Yap. Oke, dan Pans tadi mendapatkan sedikit gangguan. Dan itu dia, Kairi berhasil mengamankan, masih terhambat loh levelingnya di level 6. Mengarah ke arah heptasi. Yap, di para berbeda. Mark sendirian harus menghadapi dua player sekaligus. Bahkan sekarang ada Suns yang mulai join juga ke dalam pertempuran. Marknya sedikit lagi satu terakhir. Mark pun langsung menghilang dengan sangat cepat. What a predict tadi. Veteran Strike ke tempat tujuan flicker dari Mark. Wah, next level mid lane Suns. Sementara Turtle kembali di setup. Ya, ini dari Dewa mereka butuh untuk memaksimalkan mungkin ya. Untuk hero pick mereka sendiri karena belum ada impact sama sekali. Mungkin dari Hellcurt yang hanya terlihat berjalan-jalan sementara waktu. Dari sisi Onyx mereka dapetin objektif berikutnya. Yap, nggak bisa. Tapi Kiboy tertinggal sendirian dengan Reverlash yang memang sangat bisa membantu dirinya bertahan. Busetnya 3 orang yang dipukul mundur. Janus one ternyata Om untuk first item. Wah lagi dong benar-benar di marking sepertinya tuh kali ini Pak. Kembali menjadi korban di ospek jatuhnya kalau kayak begini. Yap. Ini XP lane dari Dewa sekarang sudah mulai pincang ya. Kita melihat 2 kali. Yang dia tumbang dengan rentan waktu yang begitu dekat. Yang membuat akhirnya levelnya akan tertinggal dibandingkan dengan Cici milik Lutfi. War X, item pertama baru jadi. Oke. Tapi tadi kita bahas sedikit soal Genius One Om. Tadi di draft udah dibilang kan connect juga ke Parcel. Yap. Dan itu sudah mulai tampak ya sebenarnya untuk hasilnya sendiri. Yap, itu dia. Blazing Duet yang memang sudah dikeluarkan oleh Skylar. Hanya untuk bisa mengusir saja. Masih aman. Tapi invade jungle-nya ini yang jadi masalah. Lihat level Kairi. Bedanya 2 level sama Van. Ya, bukan hanya level Kairi sebenarnya. Aku lebih concern untuk melihat Lutfi juga ya. 2 level difference dibandingkan dengan Esmeralda. Dimana dari curtain call-nya ini akan bisa memakan siapapun yang ada di area mid. Ketika nanti ya Marknya mungkin ditinggal di lane-nya dia. Pressure-nya jadi hilang banget ini Dewa. Sekarang mereka hanya bermain di map-nya mereka sendiri. Bahkan River yang tadi kita pikir dikuasain Dewa. Yep. Itu enggak. Ambil ya, dan Skylar sudah mulai diberikan keleluasan juga 2 lane, silakan ya untuk Skylar.
bersama dengan Suns. Clear di area midnya, topnya lihat pressure dari Lutfi juga begitu besar. Ya, dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan tadi karena Lutfi, tapi Lutfi terlalu kuat. dibalikin. Dan langsung saja kebalikin. Okta hampir saja tumbang. Wah, Lutfi melawan dunia, 3 orang tadi dibalikin bahkan di arah bottom lane. Ya, dan sekarang maybe langsung dibegal bagian belakang dengan ada satu lagi. Glory Sparwell itu dikeluarkan dan sekarang Kairi join the fight. Barusan terlihat Kairi begitu nyaman di dalam kondisinya begitu nikmat. Mereka dapat lagi otot parah di bagian bawah. Ini tanpa celah sih terlihat Onyx. Dari 6 menit game berjalan, nggak ada celah sama sekali untuk mereka. Ya, sangat clean sekali tadi untuk Onyx juga. Setiap momen yang mereka lakukan ini punya impact yang besar di counter lawannya ya. Dimana mereka bisa dapetin point kill, lagi-lagi mereka menciptakan peluang untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Ya, Mark diusir oleh Lutfi. Lutfi join lagi. Siapa yang mau ngedekat? Ketemu Lutfi dulu. Masalahnya 3 orang tadi nggak cukup. Apa kabar 1? Perfect turtle. Onyx. Ini konsep dari Lancelot gameplaynya udah nggak masuk juga nih. Ya. Kayak mereka butuh, dari Dewa mereka butuh early game. Dan early game-nya lagi nggak mereka dapetin juga ya. Ya, oke. Federal strike. Dan mereka dipukul mundur kembali. Ini dengan Purify aja Assassin nggak dapet kill loh. 2 Purify. Suns Purify, Skylar Purify, tapi nggak ada death sama sekali. Ya. Wah, cuman Suns yang wings by wings ke depan dan nggak ngapa-ngapain. Suns doang. Suns doang ya. Tapi ini bener-bener pressure yang masuk. Oke. Oke, mencoba untuk bisa mengejar ke arah Suns, tapi Suns dalam posisi yang sangat aman. Oktanya masih berjuang untuk bisa menyamakan diri dan itu dia! Boys again! Dari Skylar yang badan-badan bisa memporak-porandakan sebuah defensif dari Dewa. Bahkan terlihat ada zaman foto langsung dikeluarkan dan itu pun tidak sanggup untuk bisa mengusir Onyx. Okta langsung hilang tadi terkena 2 ultimate yang keluar secara bersamaan dari Onyx. Bukan hanya outer, ternyata inner juga mereka incar. Ya, ini bener-bener extra pressure ya. Kayak dari Onyx sendiri, mereka dapetin objektif, tapi mereka akan mengambil lebih dari apa yang sudah mereka keluarkan juga tadi. Ini kayak merata om jatuhnya Onyx ya. Ini susah banget sih, karena mereka di kondisi under aja Onyx ini bisa defense, karena mereka punya Parsha. Apalagi sekarang mereka di kondisi yang unggul. Wah, oke. Genius menuju ke Holy Crystal untuk Kairi dan bahkan Suns-nya sendiri glowing ada di sana. Dari Suns-nya pun sudah punya damage yang lebih daripada cukup ya dengan magic damage seperti ini. Dan dari Onyx-nya mereka tinggal berkumpul bersamaan juga. Skylar bahkan sangat aman sekali. Hampir menuju ke Swift Trinity yang sering kita lihat untuk Cloud. Bentar, ini Lancelot-nya masih mau damage kah? Gue berpikir kayak bakal brute force gitu kan, brute force, terus ke endless battle. Tapi kayaknya ini mau damage deh, mau ke arah Hunter Strike juga. Atau hanya pecahan aja Fury Hammer-nya? Soalnya jadi Hunter nih dia. Karena dilihat dari itemnya juga. Tapi ya, zoning out dari Suns. Tidak akan ada yang bisa mendekat terlebih dahulu. Yap. Oke. Ini mau tidak mau mereka harus defense dulu perlahan. Ini masalahnya 7.000 gold. Perbedaan dari setiap role-nya ini kerasa banget. Lancelot yang udah nggak dapetin buff sekarang, bedanya 2 level. Contest Lord kayaknya bukan menjadi pilihan yang bagus. Ya, dan ini advance dengan Hunter Strike yang kita bilang ya. Karena biasanya kalau kayak build yang modern mungkin ya untuk Lancelot sekarang, itu tough boots dengan brute force. Cepat sadar kan kalau kena stun dia. Jadi ya, dengan build damage ya, mampukah sekarang? Apakah ada kontes? Kalau terlihat dari map sih jauh nih. Tapi tetap dibayang-bayangi biar nggak terasa free banget untuk Onyx-nya. Tapi ya, dibayang-bayanginnya juga seharusnya tidak ada kontes sama sekali. Untuk Dewa sendiri mereka masih berfokus terhadap maybe ya yang menjalankan laning jauh untuk bisa farming lagi untuk dapetin item lah agar mereka bisa defense nanti. Ini mereka mau cari damage kemana sekarang Dewa ini coba? Mungkin ya itu tadi tujuan Punch bikin damage kan. Tapi Free Lord dan free juga untuk inner di bagian top lane. Lagi-lagi Onyx selalu dapetin keuntungan berganda. Ya, dapat satu objektif, mereka dapetin entah itu tarat atau bahkan buff milik dari lawannya juga. Dan bahkan 3 lane-nya nih sedang dikontrol oleh Onyx. Meskipun ada Holy Defense, ini masih bisa ditabrak semuanya. Jadi ya 8.000, 9.000 sekarang. Let's see, defensif dari Dewa. Yap, ini benar-benar game pembuka yang bisa dibilang akan sangat mengerikan untuk Dewa. Mau tidak mau mereka harus menghadapi dan sakit banget Box. Mau tidak mau Mark harus mengeluarkan flicker ya. Dan wah, Suns. Ini benar-benar yang mengganggu sekali loh. Dan gak ada yang berani komit karena Suns juga. Karena Purify masih ready. Ya, dan sekarang siapa yang mau numbangin Lutfi? Lutfi sudah punya Oracle juga loh. Oke, Skylar masih mencoba untuk bisa mengamankan artifact yang dia miliki dan Skylar belum melakukan sebuah pergerakan, bahkan Suns menjadi orang terdepan tadi. Dan untuk sekarang coba lihat ada sebuah tondro tadi dikeluarkan dan sakit banget. Kita pada berbeda. Belum lagi terlihat serangan seperti apa yang langsung dibangun oleh pemain dari Onyx itu sendiri dan Suns keluar kembali.
Wah ini bener-bener the next level mid lane sih. Dia selalu bisa ngepredik gerakan lawannya. Bahkan puncher aja kena om. Ya, tidak bisa kembali lagi tadi untuk Fans juga. Dan Mark yang berusaha untuk melakukan backup tanpa defense yang cukup. Dan masih ada Blazing Duet yang masih disimpan oleh Skylar. Kita lihat akan di mana nantinya keluar. Namun sekarang Skylar-nya jika ada satu sahabat Force. Tapi sejauh ini mereka masih mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi dalam area defense yang dimiliki oleh Dewa itu sendiri yang berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu player. 3 orang saja yang harus defensif mati-matian dan Pasha pun harus terkendala lagi. Kirsten Cole terlihat dalam area tersebut. Skylar mencoba untuk bisa mendorong sedikit. Wah masih masuk lagi dan ini nggak dikasih kendor 12.000 gold. Oke, nggak dikasihkan dua sahabat sekalian ini sahabat Pulsar. Bahkan untuk sekarang Blazing Duet mengusir 2 orang tersisa dan base terbuka lebar. 11 menit waktu yang dibutuhkan oleh Onyx. Skylar, Prince Skylar terlihat sangat fit. Tapi ini bukan tentang Skylar, ini tentang Onyx. Dominasi mereka tidak terhenti. Sangat berjalan chemistry yang terjadi tadi dari Onyx sendiri. Trio mereka sudah sangat hidup. Sekarang bahkan lebih menyala lagi berkat 2 lininya juga yang kembali bisa menopang EXP dan juga gold lane. Wah semua lane tadi, semua lane unggul dari Onyx. Konsep Hellcurt mid lane yang kurang berjalan dengan baik. Tapi ya satu kali lagi gue bilang ini bukan tentang Skylar, ini tentang Onyx. Kita nggak bisa ngeliat cuma dari gold lane, mid-nya, jungle, XP lane semuanya. Semua hidup tadi untuk Onyx. Dan untuk Dewa sendiri, draft unik yang mereka bawakan menurutku belum terlalu berjalan. Dari Hellcurt-nya yang gagal untuk memaksimalkan early game. Dan bahkan tidak adanya peluang untuk bisa kembali bangun dari tekanan yang setelah dibangun oleh Onyx. Gue mempertanyakan juga nih Om, dengan dia bermodalkan Esmeralda di depan, Gatot Kaca di depan. Lancelot dengan build damage di posisi under. Ini kayak sesuatu yang menurut gua kurang pas Om. Sebenarnya bisa dibilang pas gak pas ya. Karena mungkin terlalu terpressure juga di early-nya tadi. Jadi kayak siapapun yang ada di depan bisa langsung dimakan dan burst damage-nya. Karena Parsha sudah dipegang. Kayak mereka bisa follow up dari Onyx, ada Parsha ada Joy. Ini gimana ya? Sans nge-follow up abis-abisan. Nge-follow up abis-abisan. Dia bisa memberikan damage seperti apa, dia bisa menebak seperti apa. Dan Dewa dari tadi muter sama Lutfi aja nggak kelar-kelar gitu. Itu Lutfi 1 lawan 3 gak tumbang. Udah misteri langsung. Itu bukan gak tumbang lagi Om, hampir Okta yang tumbang. Ngebalikin, mau ngebalikin itu tadi. Mereka muter di Lutfi doang tadi, bukan muter di Onyx. Di Lutfi aja tadi loh. Dan menurutku poin plus buat Onyx sendiri. Kenapa mereka dari Dewa ini mereka muternya di Lutfi ya? Karena nggak kelihatan Skylar-nya. Dia nyumput terus, sembunyi terus di belakang. Selalu main di rumput ya. Bener. Jadi kayak ya udah akhirnya yang kelihatan aja, Lutfi yang kelihatan, bener. Ternyata udah jadi itemnya. Gak bisa, Lutfi kalau udah kasih udah. Iya. Cuma ini gue bahas sedikit mungkin ya untuk konsep dari Hellcurt yang waktu itu dimunculkan oleh Baloy. Pressure-nya nggak hilang karena dia nggak ada tugas untuk clear lane. Dia roamer ya. Bebas. Dia mau tunggu di bawah terus pun sampai menit 2 nggak ada masalah. Tapi kalau Okta tadi dia punya tugas untuk clear mid. Jadi ketika dia clear, dia coba jalan ke bawah itu terbaca. Leverage-nya cuma dipantau sama Keyboy, bahkan nggak perlu di skill. Dipantau doang, ngasih vision. Skylar udah tahu oke, ada Okta, safety, dan udah cancel. Dan juga untuk di turtle yang pertama tadi, aku ngeliatnya kayak yang ada yang ke bawah mau cari buat goldnya tapi gak dapat objektif. Turtle-nya habis, diambil buff-nya, snowball dari sana. Selesai Tadi semuanya. Dan ini dia. Ya, ini ada special moment ya nih Om. Wah susah. Gue gak bisa ngomong apa-apa sih kalau udah ngeliat status pakai Parsha ya. Nah, dan ini juga dia sangat menutup pergerakan EXP dan lawan kan. Jadi buat Mark-nya sendiri waktu dia mau kembali buat backup atau dapetin level untuk bisa mengejar Cici itu udah susah. Itu lagi puncher loh. Iya kena tuh kepalanya tuh. Iya dia dengan santainya cuma ngasih jempol. Kita yang bingung kan ngelihat Parsha bisa kayak gitu. Dia kasih jempol ke kita. MVP langsung. Gak usah bingung. Sans. Gak usah bingung ya, gak usah bertanya-tanya lagi siapa MVP Bang. Sans udah jelas. Siapa kan itemnya sendiri tadi glowing first ya. Terus dia gak jadiin ke Holy Crystal. Tadi dia cuma pecahan-pecahan dulu baru ke Bloodlust dengan Lightning Transit. Dan ini kontes tata pertama tadi membingungkan juga Om ya. Iya. Karena ada 2 mungkin yang mencoba buat diambil dengan Dewa ya. Kayak mereka mau ada pertukaran tapi gak dapet. Turtle-nya juga gak dapet jadinya. Kerugiannya selalu berlipat ganda. Dan kita disegarkan terus nih dengan momen Glitter Ice Strike dari Sun. Yang seakan tahu, musuhnya mau kemana tuh tahu.
Ini juga game sebenarnya dibantai habis-habisan banget juga enggak Om. Enggak. Pace-nya kan rada slow loh ini. Betul. Cuman nyiksa banget. Nah, pace-nya slow, tapi slow-nya tuh kayak, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Mau keluar buff-nya habis. Iya. Gak dikontes salah, dikontes Iya. salah juga. Yang kayak gini nih yang lebih nyiksa daripada lu dibantai langsung gitu. Iya. Pressure tanpa kill. Di awal bener-bener gak ada poin kill. Satu doang soalnya. Tapi untuk finishingnya juga sempurna banget dari Onyx. Perbedaan 12.000 gold Om. Yap. Dan mereka sangat bersih juga ya, gak ada poin kill sama sekali. Yang diberikan kepada Dewa tadi ya di game pembukaan game yang pertama. Clean banget sih. Bersih banget tadi kemenangan one-sided game, sorry to say. Di early memang di awalnya nggak terlihat galak. Tapi setelah turtle ketiga selesai, itu baru it's Sonic time. Oke, so let's see ya. Dari itemnya sendiri Okta dengan Heptasi selesai, ada si Halberd juga, tapi tipis. Yang berarti setiap kali dia melompat ke depan, ini yang jadi batunya sebenarnya adalah Keyboy. Adanya efek-efek slow. Iya. Nah itu yang membuat dia nggak bisa kemana-mana, harus disimpan kan akhirnya. Sedangkan untuk Maybe sendiri bertahan memang di laningnya itu bisa, tapi berhadapan dengan Skylar yang memang secara point kill, Skylar gak terlalu banyak, 105, tapi gak bisa di-gank. Punya BMI untuk bisa menghindar, sering juga, mungkin lebih preemptif lah. Kayak ketika sudah hilang Oktanya dia selalu bermain di bagian belakang sehingga tidak mudah untuk terbaca dengan lawan. Karena basic aman juga kan. Tapi masalah yang paling krusialnya ini Om. Ketika dari Skylar gak ada Purify. Ya. Tanda tanya besar untuk Dewa United Om. Kenapa dia nggak langsung tabrak terus sekarang Om? Ini game pertama yang sangat-sangat membuka ya, sangat membuka mata kita.